Dalam perjalanannya pun Pak Toto sempat was-was karena perasaannya perjalanan ini tidak sampai-sampai di tujuan. Pak Toto diperintahkan oleh penumpang itu untuk berbelok ke kiri. Saat di depan Kodim Pagongan, becak berbelok ke kiri. Pak Toto pun tahu bahwa tujuannya ke Bruk Abang. Di sepanjang perjalanan dia tidak menemukan rumah penduduk. Padahal di lokasi itu padat penduduk. Pak Toto malah melihat ada sebuah istana yang megah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi di Ngromet Kromya Medeni bersama saya Guntur Saketi di segmen Kikir, Kisah Kiriman. Di segmen ini kami tidak menghadirkan narasumber, tetapi kami akan menceritakan kisah-kisah kiriman dari sedulur-sedulur Ngromet. Sebelum bercerita kisah kiriman ini, izinkan saya mengingatkan bagi sedulur yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe untuk memberikan semangat kepada tim kami agar terus berkarya dengan cerita-cerita yang lebih menarik. Bagi sedulur yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kiriman ini berasal dari sedulur Ngromet asal Tegal. Sebut saja namanya Toto. Toto ini seorang tukang becak yang biasa mangkal di Bruk Dhuwur. Kalau orang Tegal pasti sudah paham, yaitu di Jalan Toko Umar, Kota Tegal. Karena lokasi ini memang berdekatan dengan rumah Pak Toto. Pak Toto tidak seperti tukang becak lainnya, karena dia hanya beroperasi di malam hari. Sedangkan pada waktu siang hari, Pak Toto ini bekerja di salah satu perusahaan swasta. Cerita ini dimulai dari sini. Pak Toto merupakan tukang becak yang tidak pada umumnya, karena dia hanya beroperasi di malam hari, sedangkan siang harinya dia bekerja. Pada suatu malam, Pak Toto berangkat pukul 9 malam dan mangkal di Bruk Dhuwur. Jadi kegiatan Pak Toto ini sebagai tukang becak sudah berlangsung sekitar 10 tahun lalu. Pada saat mangkal itu sekitar pukul 11 malam, Pak Toto ini belum mendapatkan penumpang sama sekali. Dan akhirnya Pak Toto ini bergeser ke pertigaan kuburan Sleret. Kebetulan saat Pak Toto sampai di pertigaan kuburan Sleret, ada bus malam yang berhenti di pertigaan tersebut. Bus ini menurunkan seorang penumpang perempuan. Akhirnya Pak Toto dengan tergesa-gesa akhirnya menawarkan jasanya untuk perempuan tadi yang turun dari bus. Pak Toto pun langsung menawarkan kepada ibu-ibu tadi dengan bahasa Tegalan, "Badhe tindak pundi, Bu?" Kemudian ibu itu menjawab, "Bruk Abang," jawaban sang perempuan.
Pak Toto pun mengangkat becaknya lebih rendah agar penumpangnya mudah naik. Saat perempuan itu naik di becaknya, aroma bunga melati sangat menusuk di hidung Pak Toto. Akhirnya dengan tidak berpikir panjang, Pak Toto pun akhirnya melajukan becaknya sesuai dengan tujuan dari penumpang tadi. Karena becaknya ini bukan becak mesin, hanya Pak Toto secara perlahan-perlahan mengayuh becaknya hingga Pak Toto sampailah di salah satu tempat. Tidak berlangsung lama, Pak Toto pun dalam perjalanannya sempat ngobrol dengan penumpang yang ibu-ibu tadi. Pak Toto bertanya dari mana ibu-ibu tadi, dan ibu-ibu tadi menjawab dari Kalibata. Setelah melewati rel kereta api Tirus, banyak orang yang merasa heran, terutama para tukang becak yang mangkal di situ. Karena biasanya saat Pak Toto membawa penumpang, teman-temannya atau orang yang biasa nongkrong di rel kereta api ini, perlintasan rel kereta api ini, tidak ada yang meliriknya. Tapi pada saat Pak Toto membawa penumpang perempuan ini, para tukang becak dan orang-orang yang di sekitar itu merasa keheranan. Pak Toto tidak berpikir macam-macam dan tetap melajukan becaknya untuk menuju Bruk Abang. Sesampainya di lampu merah Kejambon, kondisi cuaca gerimis. Pak Toto pun akhirnya menghentikan becaknya untuk menutup becak tersebut dan sambil berkata untuk nyuwun sewu untuk menutup becaknya karena kondisinya gerimis. Ibunya pun tadi akhirnya menyampaikan monggo, dan Pak Toto melajukan perjalanannya menuju Bruk Abang. Cuman anehnya, dari tadi selama perjalanan ini Pak Toto merasa ada yang janggal, karena sudah hampir lama Bruk Abang ini nggak nyampe-nyampe. Padahal biasanya perjalanan ditempuh hanya 1 jam, namun ini sudah sampai sekitar 1 jam lebih, tapi nggak sampai-sampai di Bruk Abang. Selama perjalanan itu pun Pak Toto merasa was-was karena ada yang ganjil saat membawa perempuan yang tadi turun dari bis arah Tegal itu tadi. Namun Pak Toto tetap berkekeh hati ataupun memiliki jiwa yang tenang. Akhirnya dia berpikiran positif bahwa mungkin kondisi jalannya atau perjalanannya memang cukup lambat. Dalam perjalanannya pun Pak Toto sempat was-was karena perasaannya perjalanan ini tidak sampai-sampai di tujuan. Namun Pak Toto tetap berdoa semoga tidak apa-apa dalam perjalanannya. Dalam lamunannya itu, Pak Toto diperintahkan oleh penumpang itu untuk berbelok ke kiri. Pak Toto pun mengikuti perintah perempuan tadi. Saat di depan Kodim Pagongan, becak berbelok ke kiri. Pak Toto pun tahu bahwa tujuannya ke Bruk Abang. Nah, dari sinilah Pak Toto mulai bingung kenapa kok berbelok ke kiri. Saat mulai masuk di arah menuju Pacul, desa Pacul itu, Pak Toto pun di sepanjang perjalanan dia tidak menemukan rumah penduduk. Padahal di lokasi itu padat penduduk. Pak Toto malah melihat
ada sebuah istana yang megah dengan taman yang indah dan orang-orang perempuannya pun cantik-cantik dan laki-lakinya pun gagah-gagah. Selama hidupnya Pak Toto belum pernah melihat kondisi seperti itu. Jadi ada sebuah istana yang memang dihuni para perempuan-perempuan cantik dan laki-laki gagah. Kondisi itu pun tidak membuat Pak Toto capek saat mengayuh becaknya. Dalam perjalanan itu, perempuan itu minta untuk berhenti di salah satu tempat yang memang Pak Toto sangat asing, dan perempuan itu pun meminta Pak Toto untuk berhenti sejenak dan menunggu perempuan tadi untuk membayar. Tiba-tiba Pak Toto kaget. Dia menoleh ke belakang dan mengucapkan kata astagfirullahaladzim. Dia baru tersadar dia membawa perempuan, tapi bukan manusia, tetapi buaya putih yang menghuni Kali Perpil. Dan alangkah takutnya, ternyata dia berada di pinggir sungai yang curam. Dia pun bergegas meninggalkan becaknya menuju ke daratan untuk meminta pertolongan, karena becaknya berada di kondisi yang tidak bisa dinaikkan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, dia pun menunggu waktu sampai pagi hari. Dan setelah pagi hari, dia pun meminta tolong sama orang yang lewat dan bercerita mengapa becaknya berada di pinggir sungai. Karena logikanya becak tidak akan mungkin bisa sampai di pinggir sungai karena kondisi jalan yang curam. Tapi Pak Toto saat tadi malam tidak merasakan hal yang aneh dan mulus-mulus saja saat mengayuh becaknya. Singkat cerita, orang pun pada ngomong bahwa untung saja Pak Toto ini tidak ikut ke dalam sungai, karena sudah banyak cerita yang menyatakan kalau misalkan orang yang dibawa siluman buaya putih ini kalau sudah masuk kali berarti dia sudah tewas. Kemudian cerita selanjutnya masih dari Pak Toto terkait dengan aktivitasnya membecak. Saat itu Pak Toto pada malam Jumat dia seperti biasa berangkat narik becak. Karena kondisi cuaca gerimis, rada dingin, Pak Toto sempat malas-malasan untuk narik becak. Akan tetapi karena kebutuhan dan karena keinginannya juga, akhirnya Pak Toto untuk tetap narik becak. Kali ini Pak Toto mangkal di pertigaan rel kereta api Tirus. Sambil menunggu penumpang, Pak Toto ngobrol ngalor itu dengan penjaga kereta api. Karena pada malam itu ada pelanggan Pak Toto yang biasanya pulang dari Jakarta untuk pergi ke Slawi. Tidak berselang lama, ada bus yang dari Jakarta itu berhenti di pertigaan Tirus. Pak Toto pun segera bergegas mendekati bus tersebut. Akan tetapi penumpang yang biasa sudah langganan ini tidak turun. Entah kenapa, karena biasanya penumpang ini setiap seminggu sekali pulang untuk ke Slawi. Akan tetapi ada salah satu perempuan setengah baya berpakaian rapih dengan pakaian ala-ala Jawa, lengkap dengan selendangnya, turun dari bis yang tadi turun di pertigaan Tirus. Dengan setengah ragu-ragu, Pak Toto menawarkan jasanya untuk memberikan tumpangan becaknya. Pak Toto pun sempat menawarkan ke perempuan tadi, ternyata perempuan tadi juga
ada tujuan ke Slawi. Pak Toto pun langsung mempersilahkan penumpang itu untuk naik ke becaknya, dan penumpang itu pun tidak tanya soal tarif dan langsung aja naik untuk sampai ke Slawi. Tapi Pak Toto ini nggak ada kecurigaan sedikit pun, karena mungkin ibu ini memang sangat butuh ataupun memang memerlukan becak untuk sampai di tujuannya. Pak Toto pun segera menjalankan becaknya ke tempat tujuan ibu tersebut, dan dalam perjalanan dia juga mencoba untuk ngobrol dengan penumpang perempuan tadi yang menggunakan pakaian Jawa. Pertanyaan-pertanyaan singkat yang biasa dilontarkan Pak Toto seperti habis dari mana atau mau kemana dan pekerjaan apa itu pun dilontarkan Pak Toto. Ternyata perempuan tadi memang dari Jakarta dan akan pulang ke rumahnya di Slawi. Pak Toto pun sempat bercerita bahwa biasanya Pak Toto di malam itu ada salah satu penumpang yang memang langganan sudah beberapa tahun, yaitu setiap malam Sabtu dia pulang dari Jakarta untuk ke Slawi. Dan Pak Toto pun sempat ngobrol kenapa tidak dijemput oleh suaminya, namun kata perempuan tadi bahwa suaminya juga bertugas di luar Jawa. Akan tetapi beberapa kali Pak Toto mencoba untuk ngobrol panjang, cuman ibu tadi terkesan hanya diam. Perjalanan tidak terasa sampai di lampu merah Dukuh Turi. Nah, setelah melewati lampu merah itu, Pak Toto mulai curiga ada yang tidak beres dengan ibu ini. Mulai di depan PLN, jalan yang tadinya terang, tiba-tiba listrik penerangan jalan padam. Dia menoleh ke arah belakang, lampu jalan itu nyala, tapi lampu jalan yang ke arah Slawi semuanya padam. Dan Pak Toto pun menyampaikan permintaan maafnya karena kondisi jalannya gelap sehingga tidak bisa melajukan becaknya dengan singkat. Dengan perasaan yang kurang enak, Pak Toto meneruskan becaknya, dan anehnya karena saking gelapnya ini ibu tadi tidak terlihat. Setengah sadar, antara sadar dan tidak, Pak Toto masih berpikir positif. Saat memasuki lampu merah Trayeman, sebelum perempatan, ibu itu meminta untuk berbelok ke kanan. Dan pada saat itu pun Pak Toto belum melihat sosok dari perempuan tadi yang memang jadi penumpangnya, karena mungkin kondisinya juga gelap. Jadi Pak Toto ini masih berpikir bahwa karena kondisinya gelap sehingga ibu-ibu tadi tidak terlihat di pandangan Pak Toto. Dan ibu tadi pun juga sempat menyampaikan setelah jembatan nanti ada rumah yang memang itu rumahnya ibu tadi. Pak Toto ini merasa sudah muter-muter di wilayah itu cukup lama, bahkan sudah melewati 3 kali jembatan itu. Namun ibu tadi belum mengisyaratkan untuk berhenti. Bahkan Pak Toto ini sempat menyampaikan ini masih jauh atau sudah dekat. Pak Toto pun tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Sebelum ibu tadi sampai di lokasi dan sebelum dia mendapatkan bayaran, ternyata perempuan itu sudah menghilang. Pak Toto baru sadar ternyata kondisinya dia sudah berada di bawah Sungai Blirik di Desa Kalisapu yang banyak pohon bambu di situ. Anehnya, Pak Toto ini tidak merasakan bahwa dia ke lokasi itu dengan susah payah, karena di pohon pring-pring itu tidak ada jalan untuk mencapai bawah Sungai
Blirik. Dia pun bergegas menuju ke atas untuk meminta pertolongan kepada orang yang lewat. Dan ada beberapa orang yang memang lewat di situ akhirnya menolong Pak Toto. Cerita ini akhirnya disampaikan ke orang-orang yang memang menolong Pak Toto menaikkan becak dari bawah sungai Blirik. Warga sekitar sudah beberapa kali menyaksikan kejadian ini karena sosok penunggu di sungai Blirik ini merupakan perempuan cantik yang biasa mondar-mandir di sungai tersebut. Demikianlah sedulur Romet, cerita dari Pak Toto asal Tegal. Dan cerita ini cerita nyata yang dialami Pak Toto yang berlangsung sudah beberapa tahun lalu. Demikian sedulur Romet, cerita kiriman kali ini semoga bisa menjadi memberikan manfaat untuk selalu berhati-hati dan saat akan bekerja selalu berdoa untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas dulur Ngeromet yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video-video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.